Halo guys, selamat datang di Osram, obrolan seputar remaja dan orang muda. Teman-temanku yang terkasih, kita bersyukur bahwa pada episode kali ini Osram berada di outdoor, tepatnya dari Nafa Hotel Tawangmangu. Dan kita seperti biasa mau melanjutkan ngobrol-ngobrol seputar remaja dan orang muda, betul? Iya, betul. Teman-temanku yang terkasih, setelah episode yang lalu kita mendengarkan bagaimana sahabat kita Michael Aldridge menceritakan sedikit kisahnya ketika ia mengalami sebuah kondisi insecure, kemudian berubah menjadi tidak insecure dan bahkan menjadi remaja yang inspiratif. Hari ini kita mau bertanya kepada sahabat kita Bro Michael Aldridge ini, sebenarnya tips apa saja sih yang bisa membantu kita untuk mengerti langkah-langkah konkret kita bisa bebas dari insecure selamanya, betul? Iya, betul. Oke, Bro Aldridge, silakan. Tipsnya apa saja Ya. sebenarnya? Kalau dari saya menyingkatnya dengan 5M. Oh, 5M itu memakai masker, lalu menjaga jarak. Bukan, itu yang pertama pencegahan dari corona. Oh, itu bebas dari corona Iya. selamanya. Tapi ini 5M bebas dari insecure selamanya. Itu teman-teman, kita dengerin ya. Tips 5M-nya dari Bro Aldridge. Monggo. Ya, jadi M yang pertama itu adalah menyadari Oke. bahwa kita tuh sungguh berharga dan dicintai di hadapan Tuhan. Oh, jadi setiap pribadi menyadari dicintai dan berharga di hadapan Tuhan. Iya. Maksudnya gimana itu Iya. maksudnya? Jadi kita ini tuh diciptakan serupa dengan gambar dan juga citra Allah. Oke. Sehingga kita sungguh sangat berharga di hadapannya. Oke, dengan merasa berharga berarti terus apa itu dampaknya? Dan jika kita bisa menyadari betul akan hal ini, ya hidup kita akan menjadi lebih percaya diri, kemudian jadi lebih bebas merdeka, dan akhirnya menjadi tidak minder. Karena kita tahu dalam kondisi apapun Tuhan tetap mencintai kita tanpa syarat. Wow, luar biasa. Langkah pertama, menyadari betapa kita dicintai dan berharga di hadapan Tuhan kita. Oke. Ya. Yang kedua apa? Jadi M yang kedua adalah mengenali diri dan juga hobi kita. Oke, maksudnya gimana Ya. itu? Jadi rasa insecure itu kan seringkali muncul ketika kita merasa bahwa kita tuh tidak mampu, kemudian lebih jelek dibandingkan dengan orang lain. Oke. Sehingga kita perlu untuk mengenali diri dan juga hobi kita. Oh, gitu. Dimana saat kita melakukannya kita akan merasa bahagia dan senang. Oh. Nah, contohnya ya misalnya seperti bermain basket, Ya. kemudian bermain sepak bola, Oke. atau bahkan menulis Oke. dan membaca. Ya, intinya adalah hobi-hobi yang bersifatnya adalah positif. Oh, gitu. Jadi Ya. memang seringkali penyebab dari insecure itu adalah ketika kita membandingkan Iya. diri dengan orang lain. Mungkin teman kita ada yang lebih jago dalam hal matematika, Ya, betul. IPA, bahasa Inggris, atau mata pelajaran yang lain. Dan ketika kita membandingkan diri dengan teman kita itu, maka kita menjadi Insecure. akhirnya. insecure, kita menjadi minder, merasa lebih jelek, merasa lebih tidak mampu dan sebagainya. Maka penting sekali untuk mengenali diri, lalu mulailah menemukan hobi-hobi yang membuat kita senang untuk melakukannya, Ya. sehingga bisa bahagia, Iya. gitu ya. Iya. Oke. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Menggali ya. potensi dan kemampuan yang kita miliki. Sehingga Oh. akhirnya itu menjadi sebuah talenta kita. Oh, gitu, dari hobi-hobi tersebut. dari hobi Maksudnya tersebut. gimana maksudnya? Jadi maksudnya adalah kita akan menggali potensi dan talenta yang kita miliki Oke. dalam hobi tersebut, Ya. dan melalui hobi-hobi kita tadi. Misalnya, Ya, jadi misalnya saya itu dulu badannya tuh kecil, ah, kemudian kurus dan pendek. oke. Namun ternyata saya tuh lincah. ketika melakukan hobimu, Iya. apa hobimu kemarin? Itu Contohnya dulu basket dan juga basket dan badminton. badminton. Iya. Kamu merasa lincah Iya, karena merasa kecil lincah. dan pendek, jadi ya bisa blusuk kemana-mana. Terus contohnya apa lagi? Nah, saya juga cukup merasa kreatif gitu. Oke. Sehingga saya pun belajar untuk membuat konten-konten yang kreatif, Oh. kemudian menghibur dan juga tetap ada yang mengedukasi. Oh. Jadi daripada kita membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik setelah kita menemukan hobi-hobi kita tersebut, maka kemudian kita gali
potensi dan talenta kita apa dari hobi-hobi itu. Mungkin kita jadi lebih lincah, ternyata kita juga pribadi yang orang yang kuat. Terus juga kreatif gitu ya. Oke, terus yang keempat bro. Jadi M yang keempat adalah mengembangkan potensi dan talenta yang kita miliki secara kreatif dan inovatif. Maksudnya tadi sudah mengenali hobi, terus melakukan hobi itu, kemudian kan kita menggali nih atau menemukan potensi dan talenta. Terus maksudnya mengembangkan talenta atau potensi lagi itu apa? Nah, jadi setelah kita bisa mengetahui nih apa potensi dan talenta yang kita miliki, ya kita fokus dalam hal tersebut. Jadi kita tidak perlu untuk malah meratapi kelemahan kita, bahkan sampai melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi maka sebaiknya kita harus fokus saja di situ, sehingga akhirnya kita bisa melakukan pengembangan diri kita. Contohnya yang Aldrit lakukan apa nih? Fokus untuk pengembangan diri apa? Nah, misalnya kan saya suka basket, sehingga saya pun akhirnya berlatih basket, kemudian bahkan akhirnya bisa ikut pertandingan basket. Nah, namun juga sekarang lagi pandemi dan lagi online begini, saya bisa latihan menggunakan menonton lewat YouTube, kemudian Instagram, menonton video-video NBA dan IDF. Jadi dari menonton video-video di YouTube dan Instagram ini bisa jadi saranamu untuk berlatih ya, karena melihat gaya-gaya mereka, lalu pertandingan-pertandingan mereka gitu ya. Terus ada contoh lain nggak? Contoh lain ya, saya kan juga suka nih ngedit video. Nah, sehingga saya belajar untuk ngedit dengan lihat di YouTube dan juga di Instagram. Gitu ya. Jadi benar-benar masa online ini bukan alasan untuk berhenti pengembangan diri. Betul. Tapi justru ayo tetap fokus belajar dari media-media online Oke, luar biasa. Nah, yang terakhir tadi katanya ada 5. Yang terakhir apa gitu? Nah, jadi yang kelima adalah mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Oke, maksudnya mengandalkan Tuhan di sini apa? Jadi walaupun ini adalah sebenarnya poin yang terakhir gitu atau poin yang kelima, namun sebenarnya ini adalah poin yang terutama dan utama. Oke, maksudnya gimana itu? Jadi akhirnya karena saya menyadari ini, saya pun belajar untuk lebih rajin berdoa, kemudian beribadah, membaca kitab suci, dan akhirnya saya pun belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi dalam hidup saya. Misalnya saat saya belajar akademis, dan juga terutama pada saat saya belajar tentang pengembangan diri, potensi dan talenta yang saya miliki. Jadi tidak hanya semata-mata mengandalkan kekuatan sendiri, tidak semata-mata hanya mengandalkan kelebihan dan potensi diri sendiri tadi, tapi melibatkan Tuhan. Oke, luar biasa sekali. Teman-teman yang terkasih, Anda ingat apa tadi 5M tips dari Bro Aldrit itu? Yaitu 5M adalah 1. Memakai masker. Itu lagi. Ya karena hari ini kan pandemi, jadi pikiran kita kalau 5M itu memakai masker, terus mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Beda. Ya udah kalau gitu 5M Aldrit deh yang sebutin daripada 5M-nya saya yang tadi. Silakan sebutin secara singkat 5M-nya apa saja. Jadi 5M yang pertama tadi adalah menyadari bahwa kita tuh sungguh dicintai dan berharga di hadapan Tuhan. Lalu M yang kedua adalah mengenali diri dan juga hobi-hobi kita. Yang ketiga? Yang ketiga adalah menggali potensi dan talenta yang kita miliki melalui hobi-hobi tersebut. Nah, yang keempat adalah mengembangkan potensi dan talenta yang kita miliki secara kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir 5, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Oke, luar biasa sekali. Baik teman-temanku yang terkasih, demikianlah tips 5M untuk bebas dari insecure selamanya. Kalau saat-saat ini ada 5M untuk bebas dari corona, maka Aldrit secara khusus berbagi 5M untuk bebas dari insecure selamanya. Semoga ngobrol-ngobrol seputar remaja dan orang muda yang sangat inspiratif ini boleh berguna dan bermanfaat bagi Anda semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan Osram sampai akhir. Dan kami tetap membutuhkan selalu dukungan dan supportnya, serta saran-sarannya yang bisa ditulis di kolom chat atau komen, sehingga kami boleh terus semakin bertumbuh dan berkembang, serta berbagi tips-tips yang inspiratif dan bermanfaat bagi Anda semua. Salam Osram, bye-bye.